years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Alfirani dengan NIM A17125-043 Program Studi Ilmu Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh sejarah Asia, yaitu Jawaharlal Nehru yang berasal dari India. Alasan saya memilih tokoh tersebut karena beliau berperan penting dalam kemerdekaan India dan pembangunan India modern. Dari tokoh ini, kita dapat mempelajari nilai kepemimpinan, nasionalisme, serta pentingnya pendidikan dan demokrasi dalam membangun suatu negara. Selanjutnya, latar belakang kehidupan tokoh. Jawaharlal Nehru lahir pada 14 November 1989 di Allahabad, India. Ia berasal dari keluarga yang cukup kaya dan berpengaruh. Ayahnya, Motilal Nehru, adalah seorang pengacara terkenal sekaligus tokoh politik India. Nehru memperoleh pendidikan yang baik. Ia belajar di Harrow School dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Trinity College, Cambridge, Inggris. Setelah lulus, ia bekerja sebagai pengacara. Namun, kondisi rakyat India yang masih dijajah Inggris membuatnya tertarik terjun ke dunia politik dan ikut memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Sejak muda, Nehru memiliki perhatian besar terhadap kebebasan, keadilan, dan kemajuan bangsa India. Yang kedua, kondisi sosial, politik, dan sejarah pada masa Nehru. Pada masa Nehru, India masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Rakyat India mengalami berbagai bentuk ketidakadilan seperti diskriminasi, politik, dan eksploitasi ekonomi. Banyak sumber daya alam India dimanfaatkan untuk kepentingan Inggris, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan dan mendorong lahirnya gerakan nasionalisme. Selain itu, terdapat perbedaan agama, budaya yang cukup besar antara kelompok Hindu dan Muslim. Perbedaan tersebut kemudian menimbulkan konflik yang akhirnya menyebabkan pemisahnya wilayah India dan Pakistan pada tahun 1947. Setelah merdeka, India juga menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan kebutuhan untuk membangun negara yang baru berdiri. Yang ketiga, perjuangan Jawaharlal Nehru. Nehru aktif dalam organisasi Kongres Nasional India yang menjadi pelopor gerakan kemerdekaan India. Ia bekerja sama dengan Mahatma Gandhi dalam melawan penjajahan Inggris. Bersama Gandhi, Nehru mengikuti berbagai aksi protes damai dan kampanye menuntut kemerdekaan. Karena aktivitas politiknya, Nehru beberapa kali dipenjara oleh pemerintah Inggris. Namun, hal tersebut tidak menghentikan perjuangannya. Perjuangan Nehru akhirnya membuahkan hasil ketika India memperoleh kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1947. Setelah kemerdekaan tercapai, Nehru dipercaya menjadi Perdana Menteri pertama India. Selanjutnya, pemikiran Jawaharlal Nehru. Yang pertama itu nasionalisme. Nehru percaya bahwa seluruh rakyat India harus bersatu tanpa membedakan agama, suku maupun bahasa. Menurutnya, persatuan merupakan kunci untuk membangun negara yang kuat. Yang kedua itu demokrasi. Nehru mendukung sistem pemerintahan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Ia percaya bahwa demokrasi dapat menjaga kebebasan dan hak-hak masyarakat. Yang ketiga, sekularisme. Nehru menganggap bahwa negara tidak boleh memihak satu agama tertentu. Semua warga negara harus memperoleh hak yang sama tanpa memandang agama yang dianut. Selanjutnya, yang kelima, kebijakan Jawaharlal Nehru. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Nehru menerapkan berbagai program pembangunan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mendorong perkembangan industri berat seperti baja, energi, dan manufaktur. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur. Pemerintahannya membangun bendungan, jalan raya, saluran irigasi, dan pembangkitan listrik yang membantu meningkatkan produktivitas ekonomi India. Selanjutnya, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nehru mendirikan berbagai industri pendidikan tinggi dan penelitian untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keenam, ada dampak dan pengaruh terhadap India. Yang pertama, bidang politik. Nehru berhasil membangun sistem demokrasi yang stabil di India. Hingga saat ini, India dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Selanjutnya, bidang ekonomi. Program pembangunan yang dijalankan menjadi dasar pertumbuhan ekonomi India pada masa berikutnya. Bidang pendidikan, perhatian Nehru terhadap pendidikan menghasilkan banyak lembaga pendidikan dan penelitian yang masih berperan penting sampai sekarang. Selanjutnya, yang ketujuh, dampak dan pengaruh terhadap Asia. Pengaruh Nehru tidak hanya dirasakan oleh India, tetapi juga oleh negara-negara Asia lainnya. Ia menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia yang sedang berjuang memperoleh kemerdekaan. Selain itu, melalui gerakan non-blok, Nehru membantu memperkuat posisi negara-negara berkembang agar tidak terjebak dalam konflik perang dingin. Pemikirannya mengenai kerjasama internasional dan perdamaian juga memberikan kontribusi penting bagi hubungan antar negara di Asia dan Afrika. Menurut saya, Jawaharlal Nehru merupakan sosok pemimpin yang visioner karena tidak hanya fokus pada kemerdekaan tetapi juga memikirkan masa depan bangsa. Ia menyadari bahwa kemerdekaan harus diikuti dengan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan demokrasi. Keberhasilan India mempertahankan sistem demokrasi hingga saat ini menunjukkan bahwa banyak gagasan Nehru masih relevan. Oleh karena itu, Nehru dapat dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Asia modern. Kesimpulannya,
Jawaharlal Nehru adalah tokoh nasionalis Indonesia yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan India. Dari penjajahan Inggris, setelah kemerdekaan tercapai, ia menjadi Perdana Menteri pertama India dan memimpin pembangunan negara melalui demokrasi, pendidikan, industri, dan kebijakan luar negeri yang independen. Kontribusinya tidak hanya berdampak bagi India, tetapi juga bagi perkembangan politik dan hubungan internasionalisme di kawasan Asia. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.